sabda yang mengatakan. Iya, Anda percaya ke sabda. Oke, bagus. Itu juga bukan bagian dari isi teks, itu penjelasan, Bang. Ngerti ya? Matius pasal 27 ayat yang kelima, Anda pegang itu sebagai kebenaran. Nah, nih, Yudas. Lah, Anda kan minta. Iya. Mana bukti Yudas disalib? Saya tunjukkan. Konsistensi saya Anda itu begini. menunjukkan saja. Betul. Konsistensi Anda itu begini. Ketika ke Yudas, ini kebenaran, kita harus pegang. Oke. Kan dia orang fasik. Ya, kan dalilnya orang fasik menggantikan orang yang benar. Yo. Sekarang Yudas. Jadi gini, Anda tidak konsisten itu gini loh. Yudas itu soal kematian Yudas hanya Matius dan Kisah Para Rasul udah. Soal kematian Yesus, Injil-Injil begitu besar beritanya itu, Anda tidak percaya. Ini apa namanya? Konsistenkah atau bukan Anda ini? Loh, Anda minta dalil kan tadi. Iya, jadi saya tunjukkan. Oke, tapi soal Yesus yang Anda juga sudah mengakui Yudas fasik. Oke, saya kan bilang kebenaran soal kematian Yudas, yes. Tapi kebenaran soal Yesus pun harusnya yes. Kenapa Anda tolak soal kematian Yesus? Saya tadi mengatakan iya. Di dalam Yohanes 19 pada saat Anda tunjukkan, saya mengatakan memang ada penyaliban. Lalu Yesus ada kan di situ? Pembunuhan. Tapi tertulis Yesus. Oke, sudah. Lalu Anda percaya itu? Saya mengatakan saya tidak percaya. Oh, lalu soal kematian Yudas Anda percaya? Saya percaya karena Yudas fasik. Oke. Loh, kenapa? Berarti dasar pijakan saya firman Tuhan, bukan karangan Yohanes. Gini loh Bang Juma. Soal fasik tidaknya itu soal kedua, tapi nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Coba. Begini, saudara. Anda supaya mengerucut. Begini. Menurut Paulus, orang yang mati di atas dengar. Menurut Paulus, ini menurut Paulus nih, bukan menurut Bang Suma nih. Ini menurut Paulus. Yudas Anda terima, tapi soal kematian Yesus Anda tidak terima. Kan gimana itu? Baik. Saya pikir Anda ini manusia apa? Lompat sana, lompat sini. Bukan. Ini lepas Kitab sana. Anda yang amburadul. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pasti udah selesai kan? Nah sekarang kedua orang terkutuk kan gitu. Oke. Sekarang begini, Jadi Anda jangan lari ya dari nggak mungkin. Justru saya setiap hari cari orang yang pintar dari kalian, tapi nggak ada. Masa saya mau lari kalau ada orang pintar kayak Anda? Nggak lah Bang. Silakan aja orang menilai kita yang pintar mana. Oke. Oh iya, dari tadi Anda membulat, lidah Anda melilit kok. Enggak. Silakan, enggak apa-apa. Galatia 3:13 ya. Oke, silakan. Oke ya. Ayat 13 saya baca. Kristus ya. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sudah. Pertanyaan Anda? Pertanyaan saya ada dua. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk untuk non Yahudi? Oke, ini topik baru ya. Enggak, ini masih sama. Iya, oke. Sejak kapan hukum Taurat itu kutukan untuk kalian Kristen non-Yahudi? Jawab. Oke, nggak apa-apa. Oke, jawab. Saya akan jawab itu, tapi supaya tidak lari kemana-mana dulu Bang Zuma, saya jelaskan dulu ini. Ya, dengar. Anda percaya bahwa Kristuslah yang mati terkutuk di situ menurut Galatia 3:13? Kalau menurut Galatia 13, ya, Kristus kata dia. Oke, berarti mati ya. Oke, terima kasih. Jadi makanya muncul pertanyaan. Yesus yang sudah mati, iya. Makanya muncul pertanyaan. Saya akan jawab. Makanya muncul pertanyaan, sejak kapan Taurat itu kutukan? Saya akan jawab Bang Juma. Yang penting Anda sudah percaya bahwa yang tersalib itu, terkutuk itu adalah Kristus. Oke. Orang terkutuk. Nah, jadi Anda jangan bilang lagi Yudas ya. Tidak orang terkutuk.
Iya, enggak orang apa-apa, enggak apa-apa. terkutuk. Tapi soal Makanya pribadinya. muncul pertanyaan. Soal Jangan pribadinya. kau jebak saya seperti Soal iblis. pribadinya. Jangan. No, Sekarang begini. nggak bisa. Nggak bisa Oke, Anda menjebak saya seperti pribadinya siapa? setan. Nggak bisa. Siapa pribadinya? Siapa pribadinya yang tersalib itu? Menurut Galatia 3:13. Orangnya Orang siapa? terkutuk. Orang terkutuk. Ya siapa? Siapa orangnya Orang di situ? terkutuk siapa? Makanya muncul pertanyaan nanti. Ayat 13 itu siapa? Kan Oke. Kristus. Oke, Kok baik, lari? baik. Kok Oke, nggak berani sih? baik. Baik. Anda yang kasih ayat. Oke, Oke, mari kita jadi- lihat. Mari kita lihat. Jadi yang mati Oke. itu, yang mati di salib itu adalah Kristus. Oke, Yesus ya? Makna kematian itu, ya betul Yesus. Oke. Sekarang, Sekarang pertanyaan saya. Oke. Yang mana yang terkutuk? Yesus Yang atau tersalib. Yudas? yang tersalib itu siapa? Di situ disebut. Saya tanya dulu dong. Yang mana Kristus. yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Kristus. Apa alasannya Yesus terkutuk? Oke, sudah. Ya. Nah, saya buka ini ya. Oke, saya Matius. catat ya. Oke, Menurut boleh. Kristen, Anda mewakili Yesus itu adalah orang terkutuk. Oke. Jadi begini ya, saya akan Ya. jelaskan itu. Kenapa Yesus disebutkan menjadi orang yang terkutuk? Sebenarnya kata yang tepat itu kan terkutuklah itu atau dijadikan menjadi kutuk ya. Kenapa bisa? Kenapa Anda putar-putar? Oke. Ya, enggak apa-apa. Anda terima atau tidak? Nah, Anda Melilit terima atau lidah tidak? sampai di kaki itu bahaya, Memang Bung. terkutuk Yesus. Oke. Oke, terkutuk Coba baca Yesus. Matius 20. Mm-mm. Ya, Matius 20 ayat 17. Oke. Ya, di situ dikatakan ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya dan di bawah, saya lompat aja ya supaya menyingkat waktu, ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia, Yesus maksudnya anak manusia, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan dan disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus yang ngomong itu ya. Oke, jadi Yesus jelas mengatakan bahwa dialah yang tersalib itu. Nggak ada. Jadi nggak bisa ada. Nggak. Oh, enggak ada. Matius Oke, saya baca 20 nomor 17 di situ dikatakan anak manusia. Yudas anak ayam atau anak manusia? Loh, coba Anda aja dulu yang baca atau salah satu, bukan saya, bukan Anda Saya yang baca. tanya Silakan. dulu saudaraku sayang. Yudas itu anak ayam atau anak manusia? Jawab. Siapapun itu ada disebut anak manusia. Oke, Tapi baik. Yesus secara Oke, sepakat kita eksplisit. ya. Perasaan saya Yesus itu anak Tuhan, sekarang anak manusia. Oke. Oh, Oke. silakan. Ah. Silakan dulu baca dulu. Anda dulu yang baca 17-18 supaya Anda jangan lari tafsir. Silakan. Oke, Anda oke, ngaco oke, nanti. oke. Oke, Silakan Anda yang baik, baca. baik. Anda lama-lama Oke. ngaco itu. Oh, enggak dong. Enggak. Anda sedang berhadapan dengan ahli kitab yang sesungguhnya. Sabar. Begini Dengarkan. ahli kitab. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ini karangan Matius nih. Dia memanggil ke-12 muridnya. Dia tidak mengatakan dia memanggil aku dan ke-11 muridnya. Atau dia tidak mengatakan dia memanggil kami. Tetapi manggil ke-12 muridnya. Artinya penulis Matius tidak masuk di dalamnya. Dan berkata kepada mereka. Dia tidak mengatakan berkata kepada kami. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia, kata Yesus, tidak mengatakan aku. Oke? Dia mengatakan aku atau dia? Oke, gini ya. Tunggu. Saya tanya dulu. Anda tadi bertanya, saya jawab tanya lagi. Silakan. Yesus mengatakan aku atau dia? Dia menyebutkan kata dia, kata ganti dia. Kenapa bisa? Oke, itu bentuk atau cara berkomunikasi. Sekarang pun kita bisa. Saya Pak kasih nanti. Kalau enggak, jangan akal-akalan. Ini kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia. Kenapa dia mengatakan dia? Apakah karena Yudas itu anak manusia atau anak ayam? Oh, jadi oke, buat kesimpulan saja. Jadi menurut Anda yang dimaksud pasal pasal 20 Yudas 19 adalah Iskariot. Yudas. Oke. Anda salah Mau bukti? besar. Mau Oke. bukti? Oh, Anda Tidak ada. sedang berdialog dengan ahli kita, bukan bahlul kita. Oh, Mau nggak bukti? apa-apa. Anda Mau bilang bukti? ahli kitab enggak apa-apa. Mau Angkat diri bukti? sendiri aja. Ya silakan. Oke. Matius 12 nomor 40. Seperti Yunus tinggal ketika diminta oleh Yesus kemudian di Matius 12 ini, Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan tidak setia ini meminta tanda dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari 3 malam, betul? Oke. Bangkit pada hari ketiga, betul? Ya. Itu tanda untuk siapa? Angkatan
Apa yang mau Anda kesimpulkan? Tunggu dulu. Dan Anda? Itu tanda untuk angkatan? Ya untuk orang Yahudi. Itu kan diskusi Yesus di dalam Dililit lagi lidahnya. Lidahnya Gimana terlalu Anda? panjang, saudaraku. Lidahmu terlalu panjang, kawan. Yesus mengatakan, pada Tidak, saat ginilah. orang Farisi samar dan ahli Taurat datang kepada Yesus, mereka berkata, wahai guru, Rabam, berikan kami tanda. Yesus menjawab apa? Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? 3 hari 3 malam. Maka Ya, Yesus terus? mengatakan, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sabar supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan itu adalah tanda jahat untuk angkatan jahat. Oke, sudah Bang? Sudah? Oke, Bang. Sudah. Saya ikuti Abang, lompat Oke. sana lompat sini. Kok Ceritanya lompat mau sana bilang- lompat sini? Nggak usah jawab. Yang bawa Matius tadi Nggak usah jawab. 20 Nggak usah siapa? jawab dulu dah. Nggak usah Bung, jawab, Bung, Bang. yang Nggak usah bawa Matius 20 tadi siapa? Anda nggak usah jawab dulu Bang. Saya komentari Anda. Nanti komentari saya. Iya, Saya lanjut, komentari Abang. lanjut. Oke, saya komentari Lanjut. Abang. Abang nanti boleh komentari saya. Yang penting jangan ke pribadi, ya. Jangan ke pribadi lah. Nah gini. Ya, tapi kalau Anda tidak mau pribadinya disebut, perbaikan etika yang baik. Jangan melilit lidah. Oke? Siapa Silakan. mendidik lidah Bang? Anda Iya. ini- Ingat PR Anda masih satu. Tunjukkan Taurat itu adalah kutub. Saya tunjukkan, Bang sudah Oke. ketemu kita di room yang lain, saya sudah buktikan. Abang tidak terima atau tidak terima itu soal Anda ya. Oke. Silakan, Tidak apa-apa, silakan. Saya buktikan. Saya Silakan. akan buktikan Bang ya. Ini ya dikenal ada. Yang ini Pasik prediksi tadi baru Yudas. sudah Oke, ketemu. udah selesai. Sekarang yang Oke, terkutuk tapi lagi, tidak- silakan. Tapi tidak ada kaitan dengan penyaliban. Nggak bisa, Anda bilang nggak tadi, bisa. ya. Nggak bisa. Anda yang bilang tadi, oke, silakan buka rekaman. Saya bilang tidak ada kaitannya dengan penyaliban. Iya, baru saya jawab. Memang tidak ada Oke, kaitannya dengan penyaliban terkait dengan orang yang terkutuk di atas tiang salib itu. Oke, sudah. Nah gini Bang, Oke. abang coba pakai tanda Yunus, ada abang kemana-mana, tidak apa-apa. Saya mah tidak berdiri di pihak saya secara pribadi, tapi saya berdiri menyatakan apa isi Bible yang sesungguhnya. Tadi Gitu saya loh. baca Bible loh. Oke, iya justru itu. Bible yang Anda baca itu, Anda berdiri di sana sebagai hakim. Saya pikir itulah yang salah dari abang. Dan Anda ingatlah, sebagai terdakwa kan? bukan. Iya kan? Anda justru menghakimi. Tidak ada ke saya menghakimi Bible. Anda membuat kan saya Yesus terkutuk, Anda membuat Yesus mati. Anda terdakwa. Karena itu, dan karena itu kata Bible. Bible aja Anda larang. Lah, Serang bagaimana aja. kemudian Jangan dengan serang Yesus saya. yang mengatakan dia? Gini loh, Anda jangan serang saya karena saya bukan pendiri Kristen. Dan Seranglah mereka Bible-nya. akan menyerahkan dia kepada Gini, bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Gini loh Bang. Coba. Bang supaya argumentasi abang itu bagus narasinya, serang aja Bible. Bible-nya aja Anda serang. Ini saya serang Bible, Bang, dan Ya, Anda gitu. tampil sebagai Jadi bilang pembela. Jadi kalau Anda mau serang Bible bilang gini, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah gitu. Oh, Jangan saya tidak berani Kristennya. mengatakan itu. Saya Kenapa? hanya menguraikan apa yang Karena tertuang mengakui di dalam itu kitab firman Allah. saudara. Mengakui Bible firman Allah. Oke, makasih. Nah, jadi gini. Nah, itu lihat melilit lagi kan lidahnya sampai ke telapak kaki. Ya Allah ya Oke, Karim. oke, yuk ya. La haula wala Makanya quwwata illa jawablah. billah. Dijawablah. Kenapa Anda tidak berani ke Bible? Ini Bible, saya Bible. Dan mereka Iya. akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa Oke, yang tidak topik- mengenal topik ke Elohim. diskusi. Topik ke diskusi Bang ya. Jadi gini. Oke. Anda lari ke tanda Yunus. Karena itu angkatan jahat. Anda kan beriman nih. Hari betul. ketiga bangkit. Itu kan tanda Yunus. Berarti Anda pengikut angkatan jahat. Udah selesai kan? Ini ya Bang ya. Lanjut. Jelaskan aja. Kasih saya waktu ya. Silakan. Jadi gini. Sejak hadirnya Yesus, apa yang dipresentasikan oleh Matius justru adalah penolakan terhadap Yesus sebagai Sang Mesias. Maka Injil Matius sebenarnya dipakai oleh Allah dalam ilham roh untuk mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama. Tapi ternyata Yesus terus mengalami penolakan-penolakan. Lalu pasal 12 di mana kita tadi berdiri untuk membicarakan itu, pasal 12 Yesus dituduh sebagai Belzebul. Nah, untuk menjelaskan itulah maka
Yesus mau berkata begini, kalian ini betul-betul tidak akan percaya. Sulit untuk percaya. Maka inilah bagi kalian, supaya kalian paham, ini loh tanda Yunus, ada tanda Yunus. Maka dia sebutlah dengan itu karena Yesus sangat senang. Anda boleh tolak, satu-satunya orang yang menolak di muka bumi ini bahwa Yesus memakai gelar anak manusia di dalam Injil Matius. Ya, selain Injil Yohanes, Yesus terlalu banyak menggunakan dirinya sebagai anak manusia. Nah, maka anak manusia yang disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-12 itu jelas dirinya. Bagaimana dirinya? Lihatlah nanti tanda Yunus itu loh. Tanda Yunus itu di perut ikan lalu 3 hari lalu keluar gitu loh. Nah, tanda itulah yang dinyatakan oleh Yesus bahwa anak manusia akan mati, akan diserahkan, lalu akan diselibkan, lalu akan dikuburkan, lalu akan bangkit. Itu loh maksudnya itu. Tapi Anda mau tidak percaya atau tidak terima, tidak apa-apa. Ya mungkin itu sudah patron pikiran Anda. Tapi tidak apa-apa. Tapi jelas begini, balik dulu. Istilah anak manusia yang tadi saya kutip di dalam Matius pasal 20, Anda bilang itu adalah Yudas. Anda diketahui seluruh orang Kristen, tidak usah Kristen lah, tidak usah. Tapi suruhlah orang yang non-Kristen membaca seluruh Injil Matius. Siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Apakah itu Yudas Ya, atau Yesus namanya sendiri? Kristen, Bang. Enggak. Kan saya bilang silakan suruh orang yang lain baca. Jangan orang Kristen, kan saya sudah bilang. Silakan. Tapi jangan dengan frame atau kacamata yang sudah dikamiri. Dari nol aja. Dari nol. Ini apa yang Anda sedang bahas ini? Saya hanya mau membantah dan sekaligus Anda tidak bisa membuktikan bahwa anak manusia yang dipakai Yesus untuk dirinya, bahwa dia yang disalib itu, Anda kan di situ poinnya. Anda bilang itu adalah Yudas. Ini kayak curhat Maka jilid saya 2 kejar. dia ini. Akan Anda bilang itu Yudas, saya bantah. Nah lalu Anda lompat ke sana. Oh lihat tanda Yunus. Loh, Anda yang lari ke tanda Yunus. Kan saya hanya bilang begini. Buktikan bahwa Injil Matius pasal 20 itu yang Anda bilang itu adalah anak manusia untuk Yudas. Buktikan kan saya bilang. Lalu Anda sudah lari ke tanda Yunus, lari kemana-mana. Lah. Ini Jawab dulu lah saya. Mana kan itu tadi pertanyaannya. Mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yudas lah yang dimaksud anak manusia? Karena jelas dalam pemberitaan kematian Yesus selalu dia menggunakan anak manusia. Lalu Anda bilang oh itu Yudas. Nah, buktikanlah itu. Oke, maksud saya. jangan Anda mengatakan saya loncat ya. Oke. Saya kasih Anda data Matius 24 nomor 26. Ini perkataan Yesus. Ya. Matius 26, sorry. Matius 26 nomor 24. Oke. Anda lihat, Anda baca di sana. Ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Nah, ini Yesus berkata demikian. Oke. Anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Oke. Anak manusia yang dimaksud di sini siapa? Yesus. Yesus. Apa yang tertulis tentang Yesus tentang kepergiannya? Ya dia kan pergi. Kenapa? Ya, yang tertulis. Ini kan sudah tertulis. Oke. Ya, terus? Pada saat Yesus berkata di Matius ini, di situ jelas Yesus mengatakan ada tertulis tentang kepergian anak manusia Yesus. Oke. Di mana tertulis? Oke. Gini ya. Kata pergi di dalam Injil Matius itu, di dalam konteks itu akan Anda temukan. Di dalam konteks itu Anda temukan di dalam ayat yang sama. Saya baca. Anak manusia memang akan pergi. Oke. Apa yang dimaksud dengan pergi itu kan tadi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi, Yudas, oke. kata kepergian berkaitan dengan penyerahan. Sekarang dia. Oke. ya bagus. Nah sekarang kepergian Yesus itu tertulis di mana? Oke. Kata-kata kepergian soal Yesus, soal kepergian soal Yesus. Kalau Anda bilang mau di ayat ini, tidak ada. Mari kita diam. Kan gitu kan? Kan itu kan? Kan itu. Betul nggak? Yesus Atau saya salah? dengan kata lain mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Oke, mari saya giring Anda. Tidak apa-apa.
Jadi kata kepergian itu, makanya saya bilang begini, saya bukan lari, tapi saya hanya mau menegaskan begini loh. Kalau Abang jeli memperhatikan kata-kata saya, sebenarnya tidak ada persoalan. Jadi gini, kalau kita mau menjelaskan kata kepergian Yesus hanya di ayat itu, tidak ada penjelasannya. Maka kalau tidak ada penjelasannya, kita diam. Kan begitu kan? Oh, nggak bisa. Ada tertulis tentang dia, Bung. Jangan Anda diam. Anda belajar. Oke, makanya saya bilang begini. Supaya Anda jangan bilang ke saya, oh jangan lari. Itu maksud saya. Nah sekarang saya keluar dari ayat itu. Paham enggak, Bang? Jadi Yesus itu mengatakan, aku memang pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Sedangkan yang menyerahkan aku akan celaka. Dialah yang akan disalib. Tidak, Bang. Anda ini lagi. Ini Yesus nih. Anak manusia memang akan pergi dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti tentang dia berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Karena dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Akan tetapi celakalah manusia juga. Yudas juga anak manusia. Anak manusia. Selesaikan, baru nanti saya ngomong, dikasih kesempatan ngomong. Selesaikan aja, nanti saya akan ngomong. Iya, tapi pakai otak ya, menerima narasi saya. Adalah lebih baik kemudian orang ini sekiranya ia tidak dilahirkan, saking celakanya orang ini, saking celakanya yang telah menggantikan dia. Nah sekarang dikatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Grapo artinya sudah tertulis. Sebelum penulis-penulis Bible, penulis perjanjian baru menulis surat-suratnya tentang Yesus, lebih dulu sudah ada tertulis tentang dirinya. Di antaranya Amsal 11:8 yang tadi, Amsal 21 nomor 18, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang tertulis tentang Yesus, bahwa dia akan diselamatkan, bahwa dia akan digantikan oleh sang pasek. Jangan Anda pakai yang baru akan tertulis, tapi pakai yang telah tertulis, karena sudah ada. Berarti yang dipakai untuk menilai kepergian Yesus bukan perjanjian baru, tapi yang dipakai kepergian Yesus itu menilainya dengan perjanjian lama. Tak kasih data ya. Di dalam Matius 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau Yesus." Nah, Yesus dan iblis mengakui, ada tertulis. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Mari kita lihat di mana tertulis ini. Sesuai dengan pernyataan Yesus dan sesuai dengan pernyataan iblis. Kita lihat di dalam Mazmur 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, saudara-saudara, kita masih ingat tadi saudara kita ini, Predeka, dia mengaku bahwa yang pasti ini adalah Yudas. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan tentang terhadap orang-orang yang fasik. Berarti yang tertulis adalah Yesus diangkat kemudian ke langit. Mana datanya? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Data selanjutnya, bila engkau berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Jedar. Dar, 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 dar. Silakan Anda lilit lidah saudara. Silakan. Ingat, Taurat terkutuk. Kutuk Taurat, Taurat itu adalah kutuk. Itu PR Anda supaya kita tahu. Ya, silakan. Saya bukan tidak mau jawab itu, cuman saya sedang ikuti Anda. Nanti berikan saya waktu untuk menjawab hukum Taurat yang istilah kutuk ya. Iya, baik. Sudah, kita belajar dulu soal kata pergi ya di dalam Injil Matius. Oke, baguslah. Oke, jadi kata pergi di situ itu bukan kata literal, tetapi itu bermakna, itu boleh dianggap kiasan ya, bermakna kiasan. Loh, bahasa Yunaninya apa, Bang? Oke, Bang. Nggak usah juluh sangka, nggak usah sangka, nanti sangka saya. Bahasa Yunaninya apa? Kok Anda bisa bernarasi kayak begitu? Bang,
Saya bisa buktikan nanti abang keok sendiri bang. Jadi tidak usah. Bahasa Yunani, jangan sombong dong. Anda mengatakan saya keok, jangan sombong. Ini saya lihat Anda sudah bernapasnya lewat telinga, bukan lagi di hidung. Abang, Ya. supaya diskusi kita ini aman, enak, didengarkan pendengar kita nih banyak nih ya. Oke, pendengar oke. kita banyak, supaya Sip. enak dan santun. Tidak usah dulu bantah saya, nanti aja bantah. Ya, Anda bernarasi tadi, narasi liar tidak masuk Tidak usah akal. bantah dulu. Oke, Gini sip. loh, Bang. Silakan. Jangan dibantah Maaf, dulu. silakan. Oke, yo ya, tidak apa-apa lah. Kita gini-gini, tapi teman dari kawan ya. Jadi ya, Bang Yes, Juma ya. betul. Oke, gini Bang Juma. Jadi kata pergi yang dimaksudkan di situ berarti ada sebuah kepergian, jelas, betul. Tetapi kepergian yang di situ bukan misalnya saya dari rumah sini pergi ke rumah sana, dari kota A ke kota B. Nah, saya katakan itu bisa, betul. Anda bilang kalau itu, oh itu arti literal, boleh. Tetapi ada arti-arti lain selain kata pergi. Misalnya, mari kita lihat misalnya di dalam Yohanes pasal 13, ya. Pak Yohanes pasal 8, ya. Yohanes pasal 13 ayat 13 itu. Jadi begini, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu, gitu loh. Nah, jadi kata pergi di situ sudah mengandung sesuatu, bukan kepergian biasa, bukan dari Yerusalem ke Galilea, bukan. Nah, lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu sudah ada kepergian di sana. Ya. Jadi kata-kata pergi dipakai oleh Yesus juga di sana yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, ya. Boleh saya buka ya di Alkitab saya. Jadi saya tutup. Jadi jangan bilang, "Oh, googling lagi." Itu tidak substantif. Saya hanya buka teks Alkitab ya. Di dalam Alkitab. Lah, itu siapa itu Bang Juma yang dicambuk? Yudas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana? Katanya ke perpustakaan. Kok larinya ke penjara sih? Tanggung jawab ini. Tinora kok tiba-tiba menggantikan. Dia nuntut dulu sama si Bom-Bom. Ini cemana nih Bom-Bom? Kok kasih data kok kayak gini sama aku katanya. ini baru pemanasan loh. Allahu Akbar. Memang berat kalau Tanggung kita jawab angkat lu, penyaliban, kabur kan berat. dia, ada lu situ. Jauh dulu dari konteks sih. Penyaliban memang berat, nggak ada yang bisa lolos. Nor, tanggung jawab lu Nor, langsung kabur lu Nor, ada lu Nor. Aku sebenarnya mau menenangkan Roh Kudusnya tadi Oji. Nah kan, tengoklah tuh kan, udah datang cambukannya. Apa nggak lari dia? Berat itu, berat. Mungkin masih ada di bawah, mungkin jaringannya kali. Dicari aja lagi. Selama diskusi kita angkat penyaliban Yudas tuh nggak ada yang bisa berkutik. Iya, nanti kalau misalnya kita sudah puaskan materi ini, karena saya masih menunggu orang yang berkelas dari mereka membahas. Saya masih banyak trending yang saya sedang pelajari terkait dengan penyaliban. Banyak sekali narasi yang akan mengarah ke sana, tapi saya belum bergeser level 2-nya karena saya belum menemukan orang yang bisa menggeser data-data saya ke level kedua. Masih mutar-mutar begini aja sudah bisa buat orang kabur. Padahal tadi tuh lumayan ini loh, lumayan pakai akal dia, tapi tetap Oke, pakai akal tapi lidahnya lebih panjang. lidahnya. Artinya dia paham sedikit tentang Bible, tapi demi iman ya terpaksa dia muter-muter. Melenceng Kik dulu Bunda ya. Tanya Kak dulu besok jam berapa itu? Puasa sampai besok kah, Bunda? Belum. Dari kita jam berapa kita jam itu? Bunda? Besok baru tarwi. Oh, Lah. Bang Juma bukan tanggal 12 ya puasa ya?
Tanggal Iya, berapa hari ini? 12. Sekarang baru tanggal 10. Besok kan Muhammadiyah, Bang. Besok. Tanggal 11 Muhammadiyah. Terus umumnya 12, Bang. Emang udah diumumkan? Saya ini ibu mamaku, Udah diumumkan, udah diumumkan. Bunda, mamaku Muhammadiyah, orang bapakku ini NU. Jadi saya ini bingung pilih yang mana nih waktu mulai. Ya urusan Bunda itu nggak urusanku. Kalau saya besok saya baru mulai tarwih. Saya besok puasa. Iya, berarti bener lah kalau abang besok terawih ya bener. Selasa puasa, Bang Jumat. Ah, Oh iya. Iya, Pak. iyalah pas. Iya pas, Bang Jumat pas. Besok tarawih ya bener. Selasa puasa, bener. Iya. Bukan ntar makanya- malam ya sidangnya sedang isbat. Udah diumumkan. Di mana? Udah ada diumumkan. Lu lihat TV Malam nggak? sidangnya. Lu punya TV? Nanti malam sidang isbat. Iya, tapi sebelum sidang udah diumumkan puasanya. Belum hilal aja belum dilihat, udah diputusin. Hebat. Udah yang Muhammadiyah sebentar malam tarawih, yang ikut pemerintah besok. Saya Muhammadiyah, tapi saya ikut pemerintah, gitu aja kok repot. Bang, itu ada sebelah itu Tren Wijaya. Tren Wijaya silakan. Tunggu, 1.600 mata memandang dan 1.100 mata melihat di channel Zulkifli ada di Komal kita ini. Menurut kalian, sepanjang perbincangan ini menggunakan akal dan narasi Bible, narasi Al-Quran, 3 unsur menjadi kisi materi kami berdua. Menurut saudara-saudara, kesimpulan jujur, jangan karena Islam Anda menjawab sesuai dengan iman Islam. Ini jujur. Menurut penuturan saya dan saudara kita Kristen, berdasarkan 3 kisi referensi tadi, Yesus atau Yudas yang disalib? Silakan ketik. Sampai 1.600 ketikan baru kita mulai. Silakan. Yudas. Masa 1.600 orang badan aja Bang nih. Tengok tuh baru 33, 56, 65. Hitung sampai 1.600. Itu penonton. Iya. Baru 65 Bang, hapus kalian. Cepat ketik kalian Yudas. Wow, cari koin. Oh, ten Yudas juga, Yudas. Kok cari koin? Koin tak ada hubungannya, Cari koin Sabarlah. kayaknya nih, dihimbau. 381, 411, sampai 1.600. Ayo ketik Yudas. Ayo ketik. Mencerdaskan akal. 562 diam kok. Tren Wijaya diam kau. Bohongan demi kebohongan kalau diulang-ulang akan jadi kebenaran. Itulah Islam. Ngambek. Sabar. Ngambek dia. Baru 700. 736. Belum sampai 1.000 udah kejar. Sabar ya, Ngamuk-ngamuk sih, Trendy. 871. Cuma. Sabar kawan, sabar. Jangan kayak orang kepanasan gitu. Oh enggak, saya nggak perlu Emang dia kepanasan Bang. Ini biasa Iya, saja, Agus. loh. Agus, sabar. Saya tuh emang begini, Juma. Terus deh, Agus. 1.600. Dari dulu kau kayak gini aja terus. 1.225. 1.246. Juma. Agus, Terus saja kau pakai masker. Agus. Dari dulu kau kayak gini terus. Juma kau juga pakai masker. 1.528. Ayo 1.600 ketik Yudas. Wow, dihimbau cari koin. Cari koin. Kok kamu ngiri ya? Kamu ngiri, bukan nggak juga perlu orang ngiri. hotel Itu ngasih. 1.800 dan lebih Bang, 1.830 Bang udah jawab. Orang Islam. Nggak perlu Yang iri, ngasih Pak. orang Islam kok kalian panas? Kenapa sih? Nggak perlu panas, cari koin emang kok. Emang, ya kenapa? Kalau ada yang ngasih koin sama Masalahnya saudara kenapa? kami. Kamu nyuruh-nyuruhin orang yang pakai masker entah apa. Ya emang gua pakai masker, Oke. kenapa pakai maskernya Juma itu? Ya Oke, masalahnya udah kamu berapa? mau diskusi orang atau mau diskusi parameter Bible kamu. Kenapa diomong fakta kalau kau kepanasan? Gak usah dilayani, Agus ini peliharaan saya dari sejak WA. Masya Allah, terima kasih Bom Bom. Ih, di sawernya singa Bang Zuma Bom Bom. Saya. Masya Allah, Masya Bom Allah, ditawar sama Bom. bom-bom tuh. Maaci Bom Bom. Ih, Agatha, Maaci Agatha. Maaci Agatha, ih Agus ini paus. Paus peliharaan Bang saya. Zuma. Ya, Juma juga Aku pikiran saya. nyamuk. Makanya dia suka pakai topeng dia. Ngapain ngebuka kan? Ini sudah 4 kali kubuang ke sapi tank di grup WA. Kalau Juma Masih- 10 kali aku buang ke Masih ada penjara. malunya ya. ngejar-ngejar Bang Masih ada Zuma malunya Kayak dia. anjing itu. Trendy lu dia ini pansos ya? penghujat kelas kakap dia. Nah,
Kau penghujat gak cuma? Kau biasa saja ngomongnya. Di mana itu Yesus untuk oten pemakan babi? Udah diturunkan. Kadrun dia. Beliau itu penghujat. Ya, biasa panggil nama pakai nama Wijaya, biasa pakai nama Agus. Dia itu penghujat. Bang, yang tadi naik lagi, Bang. Gambar-gambar Allah dan seterusnya. Ini si Prajikan naik lagi dia, Bang. Oke, boleh. Silakan. Halo. Saya izin kurang lebih 10 menit ya, Bang. Oke, boleh. Asar dulu, Bang, ya. Iya. Saya terputus itu. Sama saya aja. Bang Oke, Juma silakan. asar dulu. Oke. Yuk, nggak apa-apa. Ini bagus ini ya, memberikan pendapat. Jadi gini, tidak apa-apa bahwa menurut Anda Yudas yang disalib, menurut perkataan Bang Zuma, tapi kalau teks aslinya ya, di dalam Masya Allah, Bang Herin. Masya Allah, Herin, Pak Herin. Ini gara-gara Mas tadi kan, cari koin, terakhir betul-betul dikasih kan. Rasain lu, Ten. Nah, lihat kalian itu yang noten-noten. cari koin. Oke, monggo. Nah, jadi gitu ya. Diskusi kita Bang Zuma. Enggak apa-apa. Bang Zuma izin 10 menit gantikan nama Tedore atau Bunda Rama atau Oji ya. Aku dikit. Atau Nora. Jadi di sini ada Bunda Rama, ada Nora, ada Tedore, ada Oji ya. Oke, baik. Jadi begitu ya. Jadi soal yang disalib itu sebenarnya itu juga lari dari konteks judul yang pertama mau kita bicara. Pertama kan bahwa orang Kristen menyembah Yudas. Saya tanya-tanya dalilnya dan segala macam dan saya tunggu ternyata bahasannya soal siapa yang disalib begitu ya. Nah, saya pikir tadi betul-betul mau menyatakan berarti si Yudas yang disembahkan itu kan tadi judul awal loh ya. Nah, baru begini, ketika kita berbicara soal siapa yang disalib itu jelas bolehlah. Tadi kan Bang Zuma sempat saya dengar berkata, ayo jujur dulu, menurut kalian siapa yang disalib? Tidak apa-apa lah, mau Yudas juga tidak apa-apa. Tapi begini, Yudas menjadi yang tersalib adalah berdasarkan opini dan ayat yang sana-sini, sini-sana, kait mengait, dan sesuatu yang umat muslim sendiri tidak setuju dengan cara nafsir begitu ya. Nah, tetapi saya katakan bahwa yang disalib adalah Yesus. Saya tidak perlu lompat sana-sini, di dalam ayat yang sama, yang dipakai oleh Bang Zuma, baik itu Injil Matius, mau Markus, mau Lukas, Yohanes, cerita yang sama adalah Yesuslah yang disalib. Nah, lalu lompat ke Galatia pun, Yesuslah yang disalib. Artinya begini, permasalahannya sebenarnya tidak perlu dipusingkan. Kalau mau bicara Bible, yang tersalib, yang tercatat itu adalah Yesus. Itu. Kalau Anda paksa ke yang lain, berarti Anda tidak pakai Bible. Itulah, kan gini, sedikit saya potong. Kalau prinsipmu itu, lah ngapain kau nek di sini diskusi? Ya kantongi itu kalau itu adalah imanmu. Iman itu jangan bawa nek di sini. Di sini kita pakai literasi data. Sebentar, kita koreksi. Enggak kau terjauh ngomel ke sana kemari curhat. Enggak. Kan tadi saya bilang saya yakin kamu nek di sini mau diskusi kan. Nah, apa yang kau bawa itu kami counter dengan data-data di Biblemu sendiri. Sekarang kalau kita di sini kau cuma mau ceramah ya, bukan namanya diskusi. Nah, coba kenapa gini. Dibantah penyaliban Yesus, coba baca Mazmur 91 itu ya. Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk, dari kapal ia akan menudung engkau di bawah sayapnya, engkau akan dilindungi. Kesetiaannya berisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berdiam di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengambil di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik tadi? Yudas. Ya, orang fasik, karena kau juga menolak kalau Yesus itu orang fasik ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Coba baca ketika Yesus dicoba iblis. Apa kata iblis? Ada sebab ada tertulis malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk ke batu. Ini betullah tertulis di Mazmur. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi Yesus itu diselamatkan. Makanya ketika sebentar, jangan selalu oke, kamu nggak nyimak sih. Ketika di Taman Getsemani, ingat, ketika di Taman Getsemani ya terjadi penangkapan. Kemudian Yesus merasa sangat sedih. Ingin mati rasanya Yesus ini kah di Taman Getsemani. Karena gini, Yesus ini sebagai orang yang tidak berdaya, nggak bisa lari kemana-mana dia. Akhirnya di Taman Getsemani itu dia terpojok ya, nggak bisa berkutik lagi. Kemudian dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus juga berdoa, ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Yesus pasrah, berserah diri kepada Allah. Muslim, berserah diri ke Muslim. Karena apa? Yesus sudah tidak berdaya, Bang. Mau kemana dia? Nggak ada daya upaya. Yang mengejar dia tentara Romawi, pasukan. Sebentar. Sementara berapa biji dengan muridnya itu di Taman Getsemani, dia bersembunyi. Kemudian tiba-tiba malaikat muncul memberinya kekuatan. Nah, ini kan kau pahami dia Tuhan. Kok Tuhan itu diberi kekuatan sama malaikat? Malaikat itu ciptaan. Malaikat memberinya kekuatan. Yesus semakin takut. Kemudian Yesus semakin takut ketika muncul malaikat. Setelah malaikat itu memberinya kekuatan, lalu Yesus berkata, sudah selesai, kita menemui mereka. Sampailah ini tentara Romawi dengan si Yudas ini, muridnya ini, si pengkhianat ini, bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Siapa yang kau cari? Kata mereka ini, Yesus dari Nazaret. Padahal di depannya ini Yesus loh. Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Sudah, bentar, belum selesai. Sebentar, ini fakta, ini data di Bibelmu ya. Yesus berkata, siapa yang kau cari? Jawab pasukan Romawi dengan Yudas ini yang berdiri bersama ini yang mencari Yesus. Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah dia. Mereka mundur ke belakang kemudian terjatuh. Kenapa? Kenapa mereka terjatuh? Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Dua kisah ya, di Matius dikisahkan, di Matius dan Lukas dikisahkan bahwa terjadi ciuman Yudas. Kis Yudas kan, siapa yang kucium itulah dia, kata Yudas. Tetapi di Yohanes ini beda ceritanya ya. Yohanes tidak menceritakan ciuman itu. Yohanes menceritakan bahwa terjadi penangkapan dan mereka tidak mengenali Yesus. Yudas tidak mengenali gurunya. Ini sesuatu yang rancu ini di Bibelmu. Kenapa? Antara satu penulis dengan lain itu beda. Kemudian mereka terjatuh. Nah, ingat, Yesus mempunyai mukjizat bisa merubah rupa. Kenapa Yudas ini? Coba harusnya kau cerdas berpikir, kok Yudas tidak mengenali Yesus? Di tempat lain diceritakan Yudas ada ciuman Yudas, pengkhianatan Yudas tuh, Yudas. Itu salah satu ya. Jadi enggak, ini saya ceritakan bahwa Yesus itu diselamatkan, betul. Ada terjadi penyaliban, tetapi Yesus itu diselamatkan. Karena teriakannya dia mengenal namaku maka aku menyelam. Ini tadi kubaca di Mazmur ini ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tidak ada dalam Mazmur 91 penyaliban, Mbak. Ini kan nubuatan. Lah, kalau kau kenapa lari ke nubuatan? Kau menolak nubuatan? Saya tidak kau menolak nubuatan. Terus ini untuk siapa nih 91? Ini siapa ini untuk satu? Mazmur 91 untuk siapa? Anda itu untuk orang, untuk siapa ini? Semua umat loh itu, untuk umat lah, loh. untuk semua umat. Iblis. Aduh. Di siapa kata iblis? Ketika Yesus dicobai iblis. Coba ketika Yesus dicobai iblis itu data di Bibelmu. Kata iblis ya. Coba kau jatuhkan karena malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke dalam batu. Ini kan di sini tertulis di Mazmur ini. Ya, bahwa ada tertulis bahwa malaikatnya akan menatang engkau. Ini ada tertulis sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Iblis yang pakai itu lah, ayat itu iya, tapi ini kan terus apa kata Yesus? Iya, Yesus mengiyakan loh. Yesus sebentar. Yesus mengiyakan, kata Yesus. Iya, tetapi ada juga tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus. Artinya Yesus tidak mengingkari itu. Memang ada tertulis di Mazmur, mereka akan menatang engkau sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini artinya apa? Yesus diselamatkan.
Nih Mbak ya, saya baca ayat untuk Anda yang selalu mau pakai dalil-dalil begitu. Saya bacakan ya, izinkan saya. Jadi kau menolak ini nubuatan di sini di Mazmur. Kau menolak. Bukan untuk penyaliban, bukan untuk penyaliban. Oke, Matius pasal 16. Berarti ketika Yesus dicobai oleh iblis, kenapa Yesus tidak membantah? Kenapa Yesus tidak membantah iblis? Saya menjawab. Kasih waktu saya untuk menjawab, sudah? Ya, kenapa? Saya baca ayat ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ya, kalau Anda punya Bible atau siapa yang punya Bible boleh dibaca di sana. Inilah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, ya. Nah lalu ayat 22, ya. Ayat 23, ayat 21. Sejak hari itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Saya tanggapi dulu ini penyelamatan Yesus. Tanggapi yang kenapa kamu ini ya yang kita bawa kok nggak tanggapi? Ketika Yesus digendong oleh iblis naik ke bait suci, Yesus berkata, iblis berkata bahwa segala sesuatu akan kuberikan kepadamu, ya. Segala sesuatu akan kuberikan kepadamu itu. Jangan lari kemana-mana, tanggapi dulu yang saya bawa. Narasi yang saya bawa, kau tanggapi dong. Kenapa kau kemana-mana? Di sini Yesus coba kita ketika Yesus dicoba ya. Anda bermoral rendah ternyata main karang ayat. Bermoral. Saya tanya, ini kan data-data di Biblemu. Berarti kau anggap ini sampah Biblemu. Kau anggap ini Biblemu sampah. Karena yang kita angkat ini adalah Biblemu. Data-data di Biblemu yang kita angkat. Mana iblis menggendong Yesus? Lah, itu terus dia apa? Diseret atau dia apa? Dibokong. Baca ayatnya. Ya dia apa? Saya tanya kau, kalau bukan digendong, diseret, dibokong, di apa? Terus apa dong? Kan Yesus itu, Yesus dibawa oleh iblis naik ke bumbungan bait suci. Apa digendong, diseret, dibokong, atau di apa? Lah di apa? Kau tinggal jawab. Oh mudah tuh tinggal jawab kok. Emang kalau bukan digendong, diseret? Ditarik Tuhanmu, diseret? Apa di apa? Ya di apa? Ya di apalah. Udahlah. Ya di apa itu? Tinggal mau jawab. Kemudian iblis membawa Yesus naik ke bumbungan bait suci. Kalau tidak digendong, masih terhormat kalau digendong. Kalau diseret atau diterbangkan gimana dong? Masa Tuhanmu dibawa oleh iblis? Kan lucu Tuhanmu itu dibawa oleh iblis. Aneh aja kau itu ya. Nah di sini tertulis ya, sebab ada tertulis malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Kata Yesus, ya, sebab ada juga tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Yesus mengiyakan apa yang dikatakan iblis. Dia mengiyakan, tapi memang ada tertulis di Mazmur ini. Di Mazmur ini memang akan terada tertulis. Sebab karena kau nggak jawab ini, kau tanggapi ini Mazmur. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Selesai. Ya kenapa? Kau jawab ini, jangan lari kemana-mana. Tanggapin kita bawa. Udah saya harap Anda diam 5 menit, jangan nyaut sekatu. Kok lama sekali 5 menit Anda kok ngomel-ngomel sendiri? Saya ngomong Anda ngomel. Sudah. Ngapain dengar khotbah di sini 5 menit? Kata yang dipakai Mbak, udah diam sudah. Ya, kata yang Anda pakai tadi soal dibawa. Ayat 1 pun pasal 4, Matius pasal 1 ayat. Terus di apa? Kalau bukan digendong menurut kamu di apa? Dibopong atau di pangku atau dia naik beca? Apa naik apa ya? Naik apa itu Tuhanmu dibawa naik gerobak? Tinggal kau jawab di apa di situ. Enggak ada keterangan di apa. Di situ tertulis di bawah oleh iblis. Tuhanmu dibawa oleh iblis naik ke bumbungan bait suci ke atas gunung. Kemudian di atas itu ini lucu nih kalau kita ke bahas ini ya. Tuhan kok dicoba iblis? Tuhan kok dicoba iblis? Apa Tuhan ini iblis lebih kuasa daripada Tuhanmu? Iblis lebih kuasa daripada Tuhanmu. Malah dia yang dicobai. Tuhan kok dicoba iblis? Gimana ini cerita Biblemu ini aneh-aneh? Bisa diam ya. Sorry ya saya. Iya, enggak kau jawab itu kenapa? Di apa? Ayo jawab. Harus pinter dong. Dia di apa? Digendong, dibopong, dipangku. Di apa dong? Kamu protes toh? Protes toh kalau saya bilang digendong? Itu lebih sopan digendong, apalagi kalau diseret gimana? Paling kok marah juga kalau diseret. Digendong ini masih sopan nih. Bukan. Terus dia apa dong? Kalau misalnya kata dibawa, ya dibawa.
Ya dibawa dengan apa? Misalnya nih saya membawa sekarung beras. Saya membawa sekarung beras. Saya membawa dengan cara apa? Apakah saya naik angkot? Apakah saya menyeret ini beras ini? Atau saya kasih naik di punggung saya? Kan banyak cara-cara supaya saya bawa. Nah, ketika Tuhanmu dibawa oleh iblis naik ke puncak bait suci tuh di tempat tinggi tuh di apa? Kalau bukan digendong. Anda Kan diam aja biar bagus saya kalau jawab. digendong. Anda diam biar saya jawab. Ya jawablah. Diam biar saya jawab. Oke ya. Ketika Dia apa kira-kira? Alkitab diam sudah kamu tidak punya Dia moral. apa, dia apa? Yo ya, dengar. Ketika apa yang disebut dengan membawa tidak harus dikejar-kejar. Ketika ada bunyi misalnya pergilah mereka. Oh dengan siapa? Jam berapa? Mau kemana? Tidak begitu. Iya Diskusi di Alkitab apa? tidak begitu. Oke, terserah kau lah mau di apa ada Tuhanmu di apa Jadi lah. substansi, gini Dibawa digendong di apa terserah kau lah ya. Gini ya. Intinya yang saya angkat ini Yesus diselamatkan. Karena apa kata iblis? Ada tertulis bahwa malaikat-malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Betul ada di Mazmur ini 91. Jadi lebih hebat ini iblis berasa daripada Tuhanmu ya. Tuhanmu dibawa-bawa kemana-mana. Waduh, bolehlah itu lebih sopan kalau digendong ya. Ingat lagunya tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Lucu juga Tuhanmu dibawa-bawa oleh iblis. Boleh saya kasih Bun? Ini aja karena saya kalah cepat ngomong dengan Bunda. Loh Bunda. Ini aja ngomong kayak sama kita bawa anak kita gandeng gitu loh. Tuhanmu itu nggak usah digendong ya, dibawa oleh iblis, dicobai Tuhanmu oleh iblis. Apa iblis lebih kuasa daripada Tuhanmu? Masa Tuhan dicobai iblis? Yang benar aja kau ini ya. Kalau kita mau buat diskusi boleh, jangan begini. Bun, saya sarankan Anda ketemu Sofiatul aja, itu kan sama-sama ramai. Sofiatul pernah mencret di Zoom. Sofiatul. Dia kick saya itu. Wah, dasar si manusia-manusia Kepikiran kamu Anda udah jadi orang berdiskusi. Suruh ke sini siapa Siapa oten-oten perempuan yang pandalkan, bawa ke sini. Bawa semua itu. Ini bawa. Gini loh Bun. Oke, enggak usah panik. Pak. Kok panik? Penyembah manusia. Nah, gini kita santai ya, kita santai. Oke, bagus. Kalau tersadar ternyata saya santai, saya tanya. Ketika Yesus iblis mencobai Tuhanmu, dia dibawa ke atas bumbungan bait suci. Apa pikiranmu itu enggak tergelitik gitu loh? Masa Tuhan saya dibawa oleh iblis kemana-mana? Ini lucu nih Tuhan saya nih. Masa Tuhan saya dicobai? Ini kalau kamu pakai akal ya, pikiranmu, akalmu ini, otakmu kau fungsikan. Pasti kau tersadar kok Tuhan kok dibawa kemana-mana oleh iblis ini. Di mana wibawa Tuhan saya nih? Kok Tuhan saya dilecehkan nih oleh iblis? Biasanya itu iblis yang mencobai manusia. Ini Tuhanmu yang dicobai iblis. Pakai akalmu dong. Ayo. Kenapa? Kamu izinkan saya bicara berapa menit? Kenapa Tuhanmu dicobai iblis? Iya, saya mau jawab berapa lama Anda kasih saya kesempatan. Anda sudah lama bicara. Nah sekarang kalau saya mau jawab. Anda kasih berapa lama? Tadi kau ke Sofiatul segala macam. Suruh ke sini semua oten-oten itu. Sekarang gini, Anda mau kasih saya kesempatan berapa lama bicara? Kalau enggak usah. Enggak usah lama-lama. Kalau kau ngeyel ku bantah lah. Jangan menyesatkan di komal-komal muslim. Ayo, jawab. Enggak ya, enggak apa-apa. Enggak usah lah, karena Anda akan potong. Lebih baik kayak Zoom aja. Iya, kalau kau bicara sesuai data, saya kan bawa data. Kalau iblis itu dibawa oleh iblis, Yesus dibawa oleh iblis kemana-mana dicobai. Kemudian Yesus pun dicobai oleh iblis, dibawa naik ke bumbungan bait suci, kemudian dibawa ke naik mana gunung lagi ya, dibawa kemana lagi? Kemana-mana lah. Stres orang dengarin Bunda Rahma itu karena ngoceh terus ngoceh. Ya kan kau tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Tadinya saya maksudnya gini. Kenapa saya tanya ya, kau jawab ya. Saya tanya kau jawab. Kenapa Tuhanmu dicoba iblis? Ayo jawab. Oke. Saya kasih kesempatan 5 menit. Anda jangan bicara. Kok banyak panjang sekali. Tadi saya ngomong kau ngomel terus di belakang. Enggak lah. Oke, 3 menit. Anda jangan bicara ya. 1 menit. Berapa? Enak aja kok 3 menit. Saya ngomong kok ngomel terus di belakang. Nggak mau dibacakan data-data di Bibelmu. Kau nolak kebenaran di Bibelmu. Udah ngomong aja terus. Saya dengarin. Yuk ngomong aja. Satu pertanyaan saya, jawab dengan singkat. Kenapa Tuhanmu dicobai iblis? Di mana wibawa Tuhanmu sebagai seorang Tuhan? 1 menit ya. 1 menit aja. Jawab. Ya, pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang menyakitkan bagi Anda dan menggelitik barangkali sebab
Anda tidak mengerti apa. Jawab, jangan ngoceh. Jawab. Jangan ngomel. Lah bukan tidak jawab, kau curhat. Oke ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena Anda tidak memahami apa yang disebut dengan inkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Maka mana datanya? Mana datanya Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Mana datanya? Tunjuk data. Anda itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Silakan baca. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah. Dari mana si Yohanes lihat itu firman bersama dengan Allah? Dari mana? Dari mana si Yohanes lihat firman bersama dengan Allah? Mana datanya? Ilham. Itu dapat. Wah, ilham nenekmu kiper, ilham. Mana di situ dapat ilham? Anda tidak terima karena kalau Anda terima itu Anda. Yang karena nggak ada datamu, yang kau imani iman buta. Mana data di situ Yesus melihat firman? Yesus apa namanya ya? Yohanes melihat firman bersama-sama dengan Allah. Mana datanya? Mana? Dari mana si Yohanes tahu itu? Dapat ilmu dari mana si Yohanes ini? Kalau melihat firman bersama-sama dengan Allah, dapat dari mana si Yohanes ini? Bilang aja begini, Mbak bilang aja begini. Saya tanya kau, karena itu kan imanmu. Dari mana datanya dia dapat si Yohanes ini sampai dia tahu bahwa firman bersama-sama dengan Allah. Ini kan pokok keimananmu ini, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Inilah landasan dasar imanmu. Tapi kau nggak tahu dari mana si Yohanes dapat data ini. Siapa yang kasih tahu si Yohanes? Ayo. Saya balikkan itu ke Al-Quran Anda, boleh enggak? Jangan dulu lari ke situ. Mudah kalau kami Al-Quran itu, insya Allah. Coba aku jawab dulu. Dari mana sih Yohanes tahu itu firman bersama dengan Allah? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana si Yohanes tahu kalau firman itu adalah Allah? Dari mana? Di hadapan 1.200 orang. Dari mana? Orang ditanya ini. Kalau kita tanya aku jawab C. Kenapa kau ini? Ada apa denganmu? Kalau kau tanya aku ya, di mana itu di dalam Al-Quran itu Allah itu Tuhanmu? Ya kita bisa langsung jawab. Ya kita nggak muter-muter kayak baling-baling bambu. Nah kalau saya tanya kau ini, aduh, saya tanya kau dari mana si Yohanes tahu itu firman bersama-sama dengan Allah? Dari mana? Ya dari mana? Begini aja bilang. Jangan begini. Saya tidak percaya bahwa itu firman Allah. Gitu aja. Dari mana? Berarti kau iman buta, nggak ada sumbernya. Oke, saya mau tanya Anda. Soal pernyataan ini, bagaimana Anda membuktikan itu dengan Quran? Pernyataan. Saya tanya dulu, kau selesaikan dulu kau dong. Kok iblis Tuhanmu dicoba iblis, kau nggak bisa jawab juga. Saya tanya kok dari mana sih? Bunda Rama, Bang Bima udah monitor Bunda Rama. Sudah ya. Lanjut Gurunda. Mendapatkan itu, Yohanes itu mendapatkan itu dari ilham roh. Lanjut. Anda percaya atau tidak? Anda percaya atau tidak itu urusan Anda, tapi jangan menjadikan Alkitab itu yang seenak Anda mau menghakimi. Itu salah. Saya kira saya dari dulu dalam percakapan apapun tidak pernah berdiri seperti itu. Kalau ada yang lain seperti itu, saya kira ke saya jangan begitu Bunda Rahma dan termasuk yang lain. Saya selalu konsisten, ayolah bicara Alkitab, tapi saya berikan sopan. Ketika saya menyebut Quran, saya bilang dengan hormat dan bilang Anda ini, Anda itu, gitu Anda ini enggak. Ya, kebenaran kita harus sampaikan. Lanjut. Anda bilang kebenaran bolehlah ya, tapi tolong dengan yang beretika, yang bersantun. Soal begini loh. Oke, sedikit ya Bang Zum ya, 1 menit aja, 1 menit aja, Bang Zum. Saya tahu yang kita bicarakan adalah apa yang disebut dengan kitab suci. Artinya kitab suci bagi kelompok agama itu sangat disanjung. Ketika pernyataan kita soal objek, siapapun yang disebutkan di dalam kitab suci, bahkan natsnya itu ketika kita membicarakan itu sebenarnya kita kena dalil. Kita bisa dipersalahkan kan secara hukum. Maka okelah supaya kita berdiskusi dengan baik, moga-moga itu bukanlah sebagai sesuatu yang salah. Kan begitu, maka kita terhormatlah. Maka itu sebabnya ketika saya menyebutkan Al-Quran dan Nabi Muhammad, saya akan bilang dengan hormat, mohon maaf, begitu. Karena saya tahu itu dalil iman. Tetapi begini, mungkin ada orang Kristen yang seperti itu, tapi saya tidak begitu. Jadi makanya saya kira jangan dibawa di tempat-tempat ketika kita ada memasuki di Qomal Muslim. Saya tahu ini Qomal Muslim, ya. Jadi saya sangat menghormati teman-teman dan segala macam. Soal saya percaya atau soal saya percaya Quran atau Anda percaya Alkitab, saya kira itu hal yang sulit ya. Maka tadi saya katakan juga ke Bang Zuma, kalau dibawa kitab suci Quran ke sini nanti akan terbentur, akan terkoreksi. Saya tidak mau, gitu loh kan maksud saya. Jawab dulu pertanyaan kami. Apa? Semua sudah tersedia dalam Al-Quran dan hadis. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah ada, kami bisa jawab. Tapi sekarang saya boleh bertanya Quran. Dan sekarang sama Gurunda ya, sama Bang Zuma kau diskusi. Ini sang Gurunda ini. Gak usah kau curhat lah. Ayolah, kau udah tua kayaknya nih kau curhat. Gurunda. Boleh kita diskusi ke Quran? Silakan.
Boleh ya? Nggak apa-apa ya. Yes. Ini saya harus minta maaf dan saya masuk di situ dengan hormat ya. Tapi Silakan. bolehlah ya kita berdiskusi ya. Gini Bang, kira-kira menurut Quran itu sendiri atau apa yang Abang pahami ya, yang masih sangat-sangat mengganjal di kami belum bisa menerima dalam arti bahwa Yesus itu disebutkan bahwa beberapa orang bilang dia adalah Muslim, Iya. ya kan? Nah, jadi apakah Yesus itu Muslim atau tidak? Jika tidak, nanti saya akan ada pertanyaan berikutnya. Jika ya, saya akan ada pertanyaan berikutnya. Saya boleh jawab, Bang? Ya, mari Bang. Mari. Oke, baik. Jadi, apakah Yesus itu Muslim? Muslim itu apa sih? Muslim itu adalah orang yang berserah diri, mengabdikan diri, Oke. dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa di sini Tuhan, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Berarti kalau Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya, berarti dia Muslim, Bang. Dia bukan kafir. Kafir itu ingkar terhadap perintah Tuhan. Kalau Muslim taat kepada perintah Tuhan. Silakan. Ya, saya pernah mendengarkan penjelasan yang begitu. Oke, nah lalu ada juga yang saya kutip penjelasan dari kawan Muslim agak bagus menurut saya ya. Dia berkata kita harus membedakan Muslim itu sebagai identitas atau Muslim sebagai praktis begitu ya. Secara praktisnya orang yang berserah itu Muslim dia bilang, tapi secara identitas Muslim itu kan bisa disebut sebagai keyakinan, sebagai agama, kan begitu. Nah, jadi ada agama Muslim, ada sebagai orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang taat. Nah, itu disebut Muslim. Nah, pertanyaan saya untuk kita bisa lebih mengerucut. Kira-kira Yesus itu apakah hanya sebagai yang berserah diri dalam arti praktisnya, ataukah Yesus itu saya pakai istilah yang beragama Muslim, Bang? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat berbicara mengenai Muslim ini kan oknum, berarti orang. Ya. Sedangkan berbicara mengenai Islam atau aturan atau syariat itu berbicara hukum. Ya. Nah, Indonesia memiliki undang-undang. Undang-undang ini kemudian mengikat penduduk atau rakyat. Ya. Orang yang tunduk kepada undang-undang, membuat KTP dan seterusnya, itu disebut sebagai rakyat Indonesia. Nah, Islam itu adalah hukum. Hukum yang didatangkan oleh pencipta langit dan bumi. Orang yang taat kepada hukum tersebut, artinya orang yang berserah diri kepada hukum tersebut, berarti dia adalah Muslim. Tidak semua orang berserah diri itu Muslim. Contoh, orang berserah diri kepada penjara, dia membunuh, dia berserah diri kepada polisi. Itu bukan Muslim, bukan di situ. Muslim adalah orang yang mentaati perintah-perintah Allah di dalam kehidupannya di dunia. Itu Muslim. Definisi Muslim itu seperti itu. Nah, sedangkan para nabi yang datang ke dunia ini itu mengajarkan hukum dari pencipta langit dan bumi. Artinya hukum yang dibawa adalah damai sejahtera. Seluruh nabi mengajarkan damai sejahtera. Damai sejahtera sendiri, salam, dalam bahasa Arabnya Islam. Apakah Adam membawa damai sejahtera? Ya, ketika Adam menuruti semua perintah Tuhan, mereka akan damai sejahtera. Abraham, apakah menerima firman Tuhan? Ya, ketika dia tunduk kepada firman Tuhan, apakah dia damai? Ya, dia damai dan sejahtera. Begitu juga Nabi Musa dan seterusnya. Begitu juga Yesus. Makanya di dalam Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan shalom. Yesus juga begitu. Aku tinggalkan shalom untukmu. Aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Artinya Islam yang ditinggalkan untuk umatnya Bani Israel. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Dia datang di dalam surah Ali Imran, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Dia yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Salam, shalom, Islam.
Makanya dikatakan Bung, Yahudi untuk Yahudi, Nasrani hanya untuk orang Nasara atau Nasrani. Islam damai sejahtera untuk umum, karena di situ tidak menunjuk kepada satu kelompok. Agama Yahudi ya untuk Yahudi dong. Agama Nasrani ya untuk orang Nasrani dong. Tapi kalau agama Islam, dinul Islam, damai sejahtera, dia netral. Siapapun bisa masuk ke dalamnya. Seperti itu. Silakan. Oke. Ya, oke. Justru begini, makasih banyak. Berarti Siap. Yesus itu boleh dianggap sebagai Muslim, tapi dalam arti secara praktek ya. Bukan Iya. secara agama atau keyakinan ya, begitu ya. Iya. Oke. Berarti Yesus itu boleh dianggap sebagai tetap menerima beragama Yahudi, begitu Bang ya? Atau Iya, beragama betul. Islam? Dia beragama Yahudi, betul. Nah, berarti sama dengan sampai nanti ke belakang para nabi Abraham, begitu ya? Yes. Tidaknya sampai Abraham. Oke, berarti dia beragama Yahudi. Hanya memang prakteknya seorang yang berserah kepada Tuhannya atau taat kepada perintah sang Tuhannya, maka dia disebut Muslim. Nah, pertanyaan saya begini. Di Muslim, di Quran itu kan, maaf ya Bang ya, di Quran itu mengakui bahwa ada nabi-nabi sebelumnya termasuk kitab-kitab sebelumnya. Nah, padahal orang-orang yang disebutkan sebagai nabi-nabi itu dan tercatat di kitab-kitab itu bukanlah yang seagama dengan agama yang selanjutnya dibawa oleh nabi. Sang nabi ya, sang junjungan ya, Nabi Muhammad. Artinya berbeda. Nah, secara keimanan berbeda, secara ketuhanan sudah pasti berbeda, ya. Berbeda secara ketuhanan, walaupun maksud bisa sama, tetapi secara ketuhanan sudah pasti berbeda itu. Nah, tapi kok bisa di Quran menyebut mereka sebagai nabi-nabi sebelumnya, bahkan mungkin yang apalah, saya tidak hafal Quran ya, saya mohon dimaafkan di situ. Tetapi setidaknya ada pengakuan terhadap nabi sebelumnya dan kitab sebelumnya. Saya menjadi ada pertanyaan begini. Jangan-jangan, ini pertanyaan Bang ya, jangan-jangan Muslim itu atau agama itu, agama yang dibawa sang Nabi, itu hanya duplikat atau apa namanya ya, mungkin tidak disebut sebagai agama orisinil, tetapi justru mungkin ya sulap sana, sulap sini dan segala macam, karena kok mengakui gitu loh, kok mengakui orang-orang yang sebelumnya padahal berbeda konsep ketuhanan dan Allah, objek yang disembahnya itu beda. Itu, tapi kok bisa diakomodir di dalam Quran termasuk oleh Nabi? Kenapa itu Bang? Oke, itu aja. Oke. Jadi gini, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan misalnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 46. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya Allah mengutus para nabi. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami wahyukan kepadanya Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau yang Anda narasikan itu bisa terjadi. Islam duplikat, hanya gini-gini. Kalau di kitabnya umat Islam, itu ada buku-buku yang di-clipping. Maksudnya gini, ada orang yang menulis tentang tentang Musa, kemudian adalah juga orang yang menulis tentang Daud, kemudian ada yang menulis tentang Yeremia, ada yang menulis tentang Lukas, ada yang menulis tentang Yesus, ada yang menulis tentang Paulus, ada yang menulis tentang Matius. Tulisan-tulisan mereka ini dikumpul, lalu dijadikan sebuah kitab. Mungkin Anda bisa jadi Anda menuduh seperti itu. Beranggapan, bukan menuduh, beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena ternyata Islam ini dihasilkan dari hasil penyelidikan atas kitab-kitabnya agama-agama terdahulu. Itu dialami oleh agama Anda. Mohon maaf, itu dialami oleh agama Anda. Nah, sekarang Al-Quran ini sumbernya cuma satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan dia tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kitabnya orang Yahudi. Makanya di kitab Al-Quran tidak ada nempel kitabnya orang Yahudi, lalu dikatakan sebagai perjanjian lama. Harusnya kalau yang Anda anggap itu betul, Al-Quran kami 3 kitab. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru, yang ketiga adalah perjanjian akhir. Tapi kan tidak ada. Nah, saya bacakan dalil, sabar. Al-Quranul Karim mengatakan, wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Allah mengatakan begini, dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, millah Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Ini kata Al-Quran. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau ada orang yang bernama Nabi Ibrahim? Kalau ada orang yang bernama Nabi Ibrahim, dia adalah nabi, dia mendapatkan pengajaran, dia mendapatkan hikmah, dia mendapatkan wahyu. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu? Apakah dia pernah membaca Taurat? Tidak pernah. Berbeda dengan kitab saudara. Perjanjian baru, orang-orangnya adalah orang Farisi, orang-orang Yunani yang bertetangga dengan Yahudi. Mereka kemudian melakukan cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Al-Quran tidak. Maka bahkan Al-Quran mengatakan, wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Ini menyindir kalian. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunnah, tauhid, kurban hewan, hanyalah orang yang memperbodoh diri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim dunia ini, dan sungguh di akhirat termasuk orang yang saleh. Sabar, sedikit lagi. Isqala lahu rabbuhu aslim. Nah, di sini kemudian disebutkan aslim dari kata salama yang menjadi akar kata dari Islam. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah wahai Ibrahim, menjadi Islamlah wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Berarti Abraham adalah Muslim. Demikian. Ya, pertama, oke, makasih Bang. Pertama mungkin saya tidak lanjut, baterai saya tinggal 2% Bang. Iya. Tapi nanti saya lanjut. Nah, gini. Baik. Ya, penjelasan Abang sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, tetapi silakan. keberatan sajalah, keberatan dulu, walaupun nanti saya mati ya, putus ya, keberatannya. Iya. Bagi saya begini, sang Nabi Muhammad, bahwa menurut Anda tadi dia tidak pernah melihat kitab-kitab sebelumnya, betul ya, begitu ya? Iya. Tidak pernah. Nah, lalu Allah menyatakan bahwa ada kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana klaim untuk mengimani sesuatu yang tidak dipegang, yang tidak dilihat dan tidak pernah dilihat wujudnya? Yang ada hanyalah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dipalsukan, ini palsu, ini palsu, ini palsu. Saya kira itu menjadi sesuatu begini, sebagai pegangan, sebagai petunjuk, tapi tidak pernah dilihat. Gitu. Jadi rasanya ini menyatakan sesuatu tapi Allah sendiri, Padahal di bagian yang lain yang dianggapnya Quran sebagai firman Allah dipelihara. Tetapi ada hal yang lain yang dianggap sebagai perintah di awal itu, petunjuk-petunjuk di awal itu tidak sanggup dipelihara. Kenapa? Nah, lalu yang paling ininya sedikit, kok malah dibilang itu harus dipercayai, rukun iman itu kan harus diimani, tapi tidak ada di tangan. Lalu yang mana? Kan itu akhirnya kan sekarang seperti mohon maaf saya pakai istilah yang mohon maaf ya, menggelitik memang, seperti cari-cari ngais-ngais ke Bible itu, di manalah kebenaran-kebenaran yang dimaksud sang Nabi itu, kan begitu. Jadi seolah-olah seperti begitu Bang. Sehingga agak-agak, makanya tadi saya bilang tumpang tindih, tebang pilih, dan segala macam inkonsistensi. Begitulah cara-cara untuk melihat Bible itu. Mungkin begini, cobalah kalau misalnya kita ada satu kali diskusi, dibuktikanlah ke kami, ke pendengar kita, di manalah yang disebut kitab-kitab sebelumnya itu, originalitasnya yang akhirnya bisa dijadikan sebagai pegangan dan rujukan gitu Bang ya. Mungkin PR lain Bang ya, saya mau mati nih, sorry kalau mau dibuat di komal ini silakan, tetapi mungkin saya satu kali akan masuk lagi untuk bertanya ini Bang ya. Makasih Bang ya. Makasih, terima kasih banyak sekali. Jangan kok kabur dulu simak.
Simak tuh penjelasannya. Simak dulu, ngapain kau kabur? Simak dulu itu narasimu tadi dijawab. Saya tinggal 1 menit, takutnya ini mati. Oke, gak apa-apa bang, kalau mati nasi turun sendiri. Yang pertama, berbicara mengenai apa yang saudara kita narasikan tadi. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penyelidikan. Maka kemudian Al-Quran tidak pernah sedikit pun ada kekeliruan menceritakan tentang apapun itu. Terkait tidak disalibkan, kita sudah buktikan barusan. Apalagi Al-Quran menceritakan tentang ketegaran tengkuknya Bani Israel. Itu sudah terpapar sampai hari ini. Al-Quran menarasikan bahwasanya mereka orang-orang terdahulu gemar mengolok-olok para nabi. Kita lihat bagaimana Yesus datang di tengah-tengah mereka, diajarkan sebagai apa? Orang terkutuk dan seterusnya dan seterusnya. Banyak kemudian bukti-bukti dari Al-Quran, semakin kemudian kita periksa isinya, semakin nampak kebenarannya. Saya juga mau menantang orang-orang Kristen untuk menunjukkan Al-Quran salah data, menceritakan tentang kitab mereka, menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Walaqad arsalna min qablika mir rasul fi syi'in awwalin wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka pasti olok-olok. Abraham dikatakan istrinya poliandri. Nabi Daud, Salomo, Lut, Musa, Harun, sampai kepada Yesus diolok-olok. Salahkah Al-Quran? Tidak salah. Lalu apa lagi? Dikatakan tidak terjaga, Taurat tidak terjaga, Mazmur tidak terjaga, Injil tidak terjaga. Kalau begitu, tunjukkan dalilnya. Tuhan kemudian memberikan legitimasi kepada 3 kitab tersebut. Ada? Tak ada. Di Taurat mungkin? Tak ada. Di Injil? Tak ada juga. Mazmur? Tak ada juga. Bagaimana dengan Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikr wa innahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga kitab Al-Quran. Terbukti 1400 tahun Al-Quran tidak pernah tergantikan. Ada nggak jaminan Tuhan kepada Taurat seperti ini? Tak ada. Kepada Mazmur tak ada. Injil juga tak ada. Kenapa demikian? Karena sifat daripada keadaan kitab tersebut itu diperuntukkan untuk sekelompok manusia saja, dan pada zaman tertentu saja. Sedangkan Islam ini harus kemudian menjadi kitab terakhir untuk menyatakan segala aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Tadi malam kita sudah mendengarkan dari Bunda Rahma Al-Quranul Karim, surah Al-A'raf ayat 157, bahwa Al-Quran datang untuk kemudian menggantikan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu jelas itu. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini tidak pernah sama sekali melakukan penelitian, lalu membahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kalau kita melihat keadaan kitab saudara Kristen yang diceritakan bahwa keadaannya itu sudah mengalami perubahan dan perubahan, Al-Quran tidak ada narasi bahwa kitab terdahulu itu palsu. Tak ada. Tak ada tuh. Al-Quran hanya mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Al-Quran hanya mengatakan orang-orang terdahulu kemudian mencampur adukkan. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad SAW datang kepadamu. Apa tujuannya datang kepada Bani Israel? Apa tujuannya? Menjelaskan kepada mereka banyak hal dari kitab yang mereka sembunyikan. Nah, sekarang kalau Al-Quran keliru, Nabi Muhammad keliru, coba kalau tidak disembunyikan, tolong dong tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Tolong dong tunjukkan kitabnya Nabi Daud.
Tolong dong, tunjukkan kitabnya Nabi Isa. Ada enggak? 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 Disembunyikan kata Quran. Al-Quran yang menarasikan ini 1400 tahun silam. Masa iya selama 1400 tahun kalian tidak bisa membatalkan kitab suci kami yang mengatakan kitab-kitab terdahulu disembunyikan? Munculkan mana? Oh ya Al-Quran, kau salah. Kau salah kenapa bisa? Ini loh kitabnya kitabnya Nabi Musa. Ternyata begitu kita periksa benarkah? Catatan utang piutangnya bom-bom. Dibilang kitab Torah. Mana bisa? Mana kitabnya Nabi Daud? Tunjukkan ke kita. Mana? Tak ada. Injil Nabi Isa mana? Tak ada juga. Berarti Al-Quran tidak keliru. Tuh, tapi ada kitab kami. Nah, terkait dengan kitab kalian yang sekarang, Al-Quran juga menarasikan. Lagi-lagi ketabok. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Ini Al-Quran saya nih, bercerita tentang kitab kalian yang bukan Taurat, bukan Zabur dan bukan Mazmur. Bukan Mazmur dan bukan Injil, tetapi sebuah buku yang dituliskan dengan hasil duga-menduga, hasil angan-angan. Dituliskan dengan tangan sendiri, bukan dengan berdasarkan pewahyuan, bukan karena firman Tuhan, bukan. Kitab disebut wahyu itu belakangan. Wahyu itu kitab belakangan, baru namanya disebut wahyu. Itu niru-niru di Al-Quran supaya dianggap itu firman Tuhan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang-orang yang berangan-angan, orang-orang yang menduga-duga kemudian menuliskan sebuah buku lalu dianggap itu sebagai firman Tuhan demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, menjualnya dengan harga yang sedikit. Inilah kitab yang saudara Kristen pegang hari ini, kitab yang dituliskan dari hasil duga-menduga, angan-angan tentang kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran datang meluruskan kemudian semua apa yang terjadi terhadap nabi-nabi terdahulu yang diceritakan yang termaktub dalam Al-Quran, termasuk tentang Nabi Isa yang tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Dan begitu kita telaah secara kritis, ternyata menurut Bible yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Demikian. Shalom, selamat pagi. Malam Bang. Pagi DSC, selamat pagi Bang Suma dan semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik, seperti besok. Mantap. Jadi kamu udah tahu ya besok ya? Iya. Kamu ya. Insya Allah. Besok puasa soalnya. Iya, gimana Bang? Oh besok puasa, selamat berpuasa dulu ya. Iya. Selamat berpuasa. Bahas apa kita? Bahas puasa, bahas besok, bahas kemarin. Bahas poligami aja tuh Bang, itu sama Pak Denny tuh. Jangan, dia kan istrinya 4. Jangan. Baru 3 Bang. Oh baru 3. Kita bahasin aja perbedaan antara surga Kristen dan surga Oke, baik. Masya Allah. Bentar Bang ya, saya ini dulu. 5 menit boleh kan? Oh boleh. Oke. Ya, jadi saya tutup dulu yang channel saya yang ini, baru kita bahas apa tadi temanya? Apa tadi barusan? Bang Denny. Surga Islam. Oh surga, iya. Antara surga Kristen dan surga Islam. Baik. Itu topik kesayangan saya Bang Suma. Iya. Tambahan satu lagi Bang Suma. Bunuh diri kau ini kalau itu Bentar ya Bang. Satu lagi penambahan judulnya surga dan neraka buat kaum muslim dan kaum Nasrani. Baik. Bentar ya Bang. Saya tutup dulu judulnya ini, baru kita buka tema baru biar teman-teman Islam dan Kristen yang nonton di channel Zulkifli Mabas bisa memilah dan memilih ini tema tentang penyaliban, ini tema tentang surga. Gitu ya Bang ya. 5 menit ya teman-teman. Iya silakan Bang Juma, saya sabar menunggu. Pak Denny, suaranya kecil Pak Denny, digedein lagi. Serius, sekarang gimana? Lagi kurang.
Kurang. Tidak teriak. Tes 1 2 3 1 Ada 2 baru. 3. Oke. Sudah cukup? Suaranya dikencengin lah Pak Den. Iya. Aku yang kenceng lain itu daripada ini. Kalau suaraku memang begini. Surga Kristen, surga Islam itu topik kesayanganku itu. Gitu. Itu sambil menunggu Asal jangan Bang surga Suma. dunia ya, Pak Denny ya. Ya sabar. Kamu nanti tak jelaskan, jangan framing ya. Silakan jangan framing dulu. Ya. Jadi kamu nggak Aku tahu. cuma jadi bilang nggak tahu. bukan surga dunia kan? Surga Islam, surga oten. Iya, pokoknya kita mengetahui surga itu di mana, kapan itu kita ke surga, kan kita semua sudah tahu. Jadi kita tidak saling framing aja. Gitu. Jadi orang Kristen lah yang memahami surga Kristen, orang Islam lah yang memahami surga Islam, gitu ya. Jadi kita harus sepakat dulu ya. Jadi orang Kristen lah iyalah. yang memahami surga Kristen, orang Islam lah Intinya yang di memahami surganya surga Pak Islam. Denny ada perang naga kan? Itu kita bahas nanti aja. Kenapa? Itu kan surga juga itu konsep. Soalnya dialog. Jangan milih-milih lah. Sekalian kita bahas dialognya keseluruhan. belum mulai. Gak boleh Bunda dong izin, milih-milih saya kok. mau nanya. Dialognya Bunda belum izin, saya mau nanya ke Pak Gak Denny. mau kalau Ini, dibahas perang naga dulu parah. Kenapa Gugum? iya, saya izin nanya Silakan. ke Pak Denny sambil menunggu Bang. Saya? Nanya ke saya Pak tuh Denny, siapa nih? Oh Pak Pak Denny, Denny, silakan. sebentar Bunda. Gugum Muslim Pak atau Denny. Kristen? Saya Nasrani, saya bukan Kristen Pak. Jadi mungkin Nasrani. ada Oke, Nasrani. Iya. Tolong jelaskan perbedaan antara Nasrani dan Kristen. Saya pengen mengerti, saya pengen belajar saya. Ya mungkin secara kitab juga kita beda ya Pak ya, bahwa Oh ya? Nasrani. Iya. Terus Tuhannya Kalau siapa? Bapak kan memakai Nasrani. kitab. Kenapa? Tuhannya orang Nasrani itu siapa? Oh, Tuhannya orang Nasrani itu Elohim Pak. Karena bagi kami Yesus Masih itu adalah seorang utusan. Secara jelas beliau memang adalah seorang rasul. Oh gitu. Itu aja sih intinya. Oh ya. Ya, karena pemahaman Jadi bukan dari Tuhan ya? literasi di bawah. Menurut kamu Yesus bukan Tuhan ya? Oh, bukan. Oke, sudah jelas bagi saya. Sudah jelas bagi saya. Silakan dilanjut. Ya, mungkin jadi Mau tanya pemahaman apa? Mau tanya apa? Sebenarnya hanya bukan bertanya, berdiskus saja masalah tadi yang kita pertanyakan, karena di kami di Nasrani itu tidak ada dosa waris atau pengampunan dosa. Hal-hal yang berhubungan itu nanti akan, saya juga tidak percaya dengan dosa waris. Sepakat kalau gitu ya, karena artinya ribet atau hadiah yang akan kita kejar. Bang Gugum, jangan kumur-kumur Bang Gugum, nggak kedengeran suaranya. Koras. Pak Denny, gue bertanya boleh gak? Pak Denny. Apa? Serius? Ada niatan kawin lagi gak Pak Denny? Besar suaranya Bang Gugum, besar suaranya. Ada niatan kawin lagi gak? Pasti dong. Wis mantap. Kan unlimited. Wis, limitednya berapa nih? Wah, kita tidak tahu itu tergantung anugerah Tuhan dong. Katanya limited. Unlimited. Unlimited. Tak terbatas. Wis, seperti kayak itu kali kayak Salomo 700. Aduh. Ya, contohnya. Wih, Ngesot dia. mantap. Buset, Salomo aja 700, masa mau kalah sih? Salomo itu teladan, tahu nggak? Wih, mantep dah. Terus? Ya, tinggal waktu yang menentukan toh. Tuhan yang memberkati, ya tinggal waktu yang menentukan. Kecil suaranya Pak Den. Ya ampun. Seriusan?
Aduh. Suaranya Pak suaranya. Denny yang ditambahin gitu, dikencengin dikit. Kalau full Iya. suara HP udah full berarti suara Pak Denny yang kurang kenceng. Sekarang Kecil. gimana? Ada Sekarang agak gimana? kedengeran lah. Penting kedengeran. Tadi Oh, kedengeran. oke. Gimana? Iyalah, unlimited lah. Berarti ngikutin Salomo gitu. Ya dia kan teladanku. Buset. Salah satu Bukan teladan. Yesus teladannya. Yesus kan gak menikah. Itu teladan Yesus itu teladan nomor 1. Terus Salomo teladan nomor berapa? Hah? Salomo. Kenapa? Ini teladan nomor berapa? Katanya teladan juga. Teladan nomor berapa? Oh, nggak tahu nomornya nomor berapa, tapi dia salah satu teladanku. Oh, salah satu teladan. Lah, kalau misalkan dia Yesus nomor 1 sebagai teladan, kan Yesus kagak kawin. Kok pada Ya, ini kawin? tetapi kan aku diberi kebebasan, kan gitu. Bedanya kan itu. Boleh mengikuti dia tidak kawin, boleh juga kawin gitu. Ya kan sebagai teladan nih, misalkan kita mengidolakan nih ya kan seseorang, pasti kita kan mengikuti perilakunya juga, cara berpakaian juga. Nah, harusnya Pak Denny itu mengikuti lah. Yang teladan yang aku ambil dari Tuhan Yesus itu sebenarnya juga banyak juga. Sebagai contoh, memiliki cinta kasih yang agape, memiliki hati yang murni. Berarti gitu. misalkan cinta sama seseorang, sama perempuan, kawinin gitu ya. Ya kalau memang mampu, kenapa tidak? Buset, mantap dah. Kan nggak jadi masalah. Iya, nggak jadi masalah. Nggak jadi permasalahan. Emang saya bermasalah, masalahin Enggak, kan kagak kan? Aku nggak bilang itu. Aku cuma menjelaskan. Iya, kan saya tidak bermasalah kan. Maksudnya kan Yesus kan Kamu- tidak kawin nih. Oh, silakan Bang Juma, udah. Kalau memang mampu ya enggak apa-apa. Bang Juma, silakan abang, silakan abang. Iya, silakan saudara ya, kita mulai terkait dengan tema yang saudara kita bawa, surga versus Islam dan Kristen. Silakan saudara Denny untuk bernarasi duluan. Biar saya nanti menjelaskan. tinggal mengarahkan nanti kemana arahnya. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Bang Juma atas pemberian waktunya kepada saya. Jadi saya akan mulai sekarang. Jadi begini ya. Jadi surga Kristen itu adalah suatu tempat yang penuh dengan kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan. Sekarang yang jadi pertanyaan, aku telah menyebut itu adalah suatu tempat. Nah, orang akan bertanya-tanya, di mana tempat itu? Nah, surga Kristen itu berupa bumi yang baru dan langit yang baru. Karena bumi yang kita tempati saat ini nanti akan hancur, dibakar habis. Nanti akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Di mana seperti tertulis di Alkitab. Jadi semua yang saya katakan ini semuanya tertulis di Alkitab tanpa saya harus setiap detik menyebutkan ayat-ayatnya ya, supaya kita bicaranya lancar. Nah, di bumi yang baru ini itu nanti tidak akan atau tidak ada yang namanya lautan, tetapi ada sungai-sungai gitu. Terus langit yang baru itu bagaimana, Den? Langit yang baru itu nanti tidak ada matahari. Tidak ada matahari ya. Oh, kalau tidak ada matahari berarti gelap dong buminya yang baru itu. Oh, tidak seperti itu. Jangan salah sangka atau framing dulu. Nah, di situ terang benderang di bumi yang baru dan langit baru itu akan terang benderang. Loh, kok bisa? Gak ada matahari kok terang benderang? Lah iya, lawong cahayanya itu berasal dari Tuhan itu sendiri kok. Karena cahaya di sana nanti
tidak berasal dari benda, atau tidak berasal dari ciptaan. Cahaya itu berasal dari pencipta itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sana nanti tidak akan ada lagi kegelapan, atau dinamakan tidak akan ada lagi malam. Mengerti? Jadi siang terus saja. Siang terus saja. Terus bagaimana manusianya? Ya, manusianya itu jangan kaget. Semua manusia yang ada di dalam surga Kristen itu, di kerajaan surga itu, Pak Denny lagi mendongengkan aku, jadi ngantuk aku Pak Denny. tolong. Iya, jadi ngantuk beneran. Dongengnya indah sekali. Aja. Kita saling menghargai aja. Oke. Jadi bagaimana manusianya? Kamu tahu nggak manusia yang ada di surga itu nanti? Manusia yang ada di surga itu akan terang benderang seperti terik matahari. Setiap orang yang hidup di sana akan terang benderang seperti terik matahari. Sekarang bagaimana tentang manusianya di surga itu? Nah, di surga Kristen itu nanti kita akan memiliki tubuh seperti sekarang yang kita miliki ini. Bisa dipegang, bisa dipeluk, bisa disentuh. Tetapi ingat ya, tubuh yang kita miliki nanti setelah kebangkitan itu Bang Juma tumben menikmati, biasanya membantah. Iya, karena ini surga versi beda dengan Kristen kebanyakan. Beda. Jadi abang menikmati. Jadi gini. Dia takut ketinggalan istrinya nanti dia. Jadi tubuh yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di surga Kristen nanti itu tidak terbuat dari darah dan daging. Ya, mengerti ya. Karena ada tertulis juga bahwa darah dan daging itu tidak memiliki tempat di surga Kristen. Tetapi orang Kristen memiliki tubuh. Tubuh itu disebut sebagai tubuh surgawi. Bahannya dari apa? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, tubuh itu kekal, tidak akan rusak dan sempurna, tidak akan sakit dan segala macam. Itu yang saya tahu. Tapi banyak tidak tertulis di Alkitab. Jadi maaf saya tidak menjelaskan. Yang saya jelaskan apa saja yang tertulis di Alkitab itu saja ya. Nah, sekarang kita tahu, kita kembali lagi ke surga Kristen lagi yang berupa bumi dan langit yang baru itu. Saya juga mau menambahkan bahwa surga Kristen itu sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab itu terbagi menjadi 3. Tetapi tidak dijelaskan secara detail surga 1, 2. Diceritakan perang naga juga, perang naganya. Nanti itu saya akan katakan nanti, saya akan kasih sebagai penutup ya. Tolong sabar ya. Perang naga itu akan saya jelaskan sebagai penutup. Oke. Di situ nanti, di bumi yang baru itu nanti akan turun sebuah kota. Indahnya seperti mempelai Tuhan. Sebuah kota yang sangat indah akan turun ke bumi yang baru itu, yaitu surga Kristen itu ya. Nah, kota itu akan turun dari surga yang berbentuk segi 4. Ukurannya, jadi segi 4 yang sama ya. Ukurannya itu pernah saya hitung kira-kira panjangnya 2.225 km, lebarnya 2.200 km, dan luasnya 2.200 km. Jadi segi 4. Bentuknya segi 4. Dan fondasi temboknya itu terbuat dari 12 macam batu permata. Itu tembok-temboknya dan fondasinya ya. Lalu di keempat
sudutnya, itu di keempat sudutnya dari tembok-tembok itu memiliki 12 pintu gerbang. Itu pintu gerbang kota ya, bukan pintu gerbang surga ya. Saya jelaskan, jangan sampai salah kaprah. Jadi itu di tembok-tembok pintu gerbang ada 12 pintu gerbang, di mana di atasnya di setiap pintu ada tertulis dari 12 pintu gerbang itu, di atasnya ada tertulis nama-nama daripada ke-12 suku Israel, dan gerbangnya itu terbuat dari 12 macam mutiara surga. Itu. Lantas kita sudah tahu tembok dan luarnya daripada kota Yerusalem baru itu, maka kita sekarang akan masuk ke dalam kota itu. Kalau kita masuk ke dalam kota itu, maka kita akan melihat keindahan daripada kota tersebut. Karena apa? Karena kota itu terbuat dari emas murni, yaitu emas surgawi. Bang Cuma nggak ketiduran yang kan Bang? murni itu. Enggak. Nggak Saya lagi ketiduran renang, kan, Bang? lagi renang sambil nyapu halaman. Mantap. Lanjut. Terus jadi kota itu dalamnya itu kotanya jadi rumah-rumahnya, jalan-jalannya, sungai-sungainya itu terbuat dari emas surgawi yang murni. Emasnya seperti emas di dunia, tapi tak terkata-kata indahnya. Lebih indah daripada emas yang ada di bumi ini. Karena emas itu berkilauan, bercahaya seperti bening, seperti kayaknya tembus pandang, tetapi sebenarnya tidak tembus pandang. Tetap berupa emas, tetapi bening sekali pokoknya. Itu kota Yerusalem baru. Di situ setelah itu apalagi ya, sudah ini saya sudah jelaskan itu. Yaitu tentang kota. Sekarang untuk menutup ini saya akan menjelaskan tentang perang. Tolong jangan dipotong. Tentang perang naganya nanti aja Bang. Ini udah penutupan. Penutupan. Okay. Jadi cerita tentang perang naga itu ya, Siap. supaya kamu mengetahui. Cerita tentang perang naga itu naga itu adalah simbol daripada iblis atau Lucifer. Nah, perang naga itu terjadinya bukan pada saat yang akan datang. Perang naga itu adalah sesuatu yang telah terjadi di zaman dahulu kala. Gitu. Sebelum manusia itu ada. Itu. Demikian, silakan dilanjut. Oke, baik. Cuma giliran Baik, tepuk tangan dulu buat Pak Denny. Nah, sekarang giliran saya untuk memaparkan tentang surga yang dijanjikan oleh pencipta langit dan bumi kepada umat Islam sebagai warisan yang mereka punya. Yang pertama berbicara mengenai luasnya surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tadi kalau surganya Pak Denny 2.200 km lebih luas kota Makassar nanti daripada surga. Lalu kemudian itu adalah luas kota ya, bukan luas surga, tapi luas kota. Bukan luas surga, jangan framing. Oh, bukan desanya Pak ya? Luas kota itu. Iya, luas kota, bukan desanya berarti. Oke. Baik. Surga Kristen itu bumi yang baru, langit yang baru. Yang saya ceritakan 2.225 km itu panjang kotanya. Kota. Kamu mengerti kan kota? Ya, kota berarti bukan desa kan? Maksudnya di kota-kota ini ya mungkin artis-artisnya lah yang muncul di situ nanti. Gitu ya Pak ya? Oke ya, baik. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan bahwasanya
terkait dengan bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahi wahidil qahhar. Dikatakan qahhar di sini karena Tuhan yang akan mengadakan keadaan terhadap kehidupan manusia yang baru itu muncul kemudian nanti akhir zaman. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit yang lain, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan lagi Maha Perkasa. Jadi Al-Quran menyatakan bahwa kita akan menempati alam yang baru, di mana alam ini kemudian disebutkan dalam Al-Quran bahwa alam semesta ini akan digantikan oleh alam yang muncul kemudian. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Denny, di dalam surganya umat Islam juga dikatakan muttaqiina fiha alal araika la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Sini dikatakan wala zamharira. Apa yang dikatakan di sana? Di surga umat Islam tidak akan merasakan teriknya matahari dan tidak pula merasakan dingin yang berlebihan. Wah, AC di sana. Masya Allah. Ini surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Lalu surga ini penuh dengan kebahagiaan. Fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah fahum fi raudatin yukhbarun. Surga itu penuh dengan taman-taman untuk bergembira ria. Bahkan kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ini yang tidak ada di Kristen. Apa itu? Masuk ke dalam surga bersama dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan kakak, adik, mertua, istri, cucu, buyut, kakek, leluhur dan seterusnya. Di Islam dinyatakan mereka akan masuk ke dalam surga berbahagia bersama dengan pasangannya, bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan cucu-cucunya, bersama dengan nenek moyangnya. Ini yang tidak ada di Kristen. Sangat disayangkan. Lalu kemudian Al-Quran juga menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya apa yang tertuang tentang Al-Quran ini yang menjelaskan tentang kebahagiaan surga ini, diterangkan bahwa surga tempat kemudian pembalasan atas perbuatan di atas muka bumi. Nah, yang dimasukkan ke dalam surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Mereka yang bersegera mencari ampunan terhadap Tuhan dan akan mendapatkan surga, yang mana surga ini seluas langit dan bumi. Lalu kemudian Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Di surga mereka tidak akan dirugikan sedikit pun, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka tidak akan dizalimi, mereka tidak akan kemudian dirugikan sedikit pun. Alladzina amanu wa amilus salihah tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan sepuas-puasnya kebahagiaan dan kembali ke tempat sebaik-baiknya, tempat yang paling baik. Bahkan Al-Quran menarasikan kesempurnaan yang ada di dalam surga ini tidak bisa kemudian dinukilkan, tidak bisa kemudian diutarakan seperti apa sebenarnya kebahagiaan terekam dalam surga. Ini yang dikatakan oleh Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka di surga, yaitu bermacam-macam kebahagiaan, bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati, jasad mereka, pikiran mereka, kemudian kalbu mereka, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika ia di dunia. Subhanallah. Jadi kebahagiaan, kenikmatan, ya, kesenangan yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang Islam itu tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa kemudian dinalar oleh akal.
saking tingginya kenikmatan yang akan didapatkan oleh umat Islam ini. Nah, oleh karena itulah saya katakan kepada Pak Denny supaya mengerucut kemudian dialog kita. Saya ada data kemudian yang harus saya sampaikan kepada Pak Denny untuk sebagai tolak ukur kemudian biar supaya materi kita ini mengerucut. Umat Islam diajarkan begini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang Islam yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat. Ini. Salat yang khusyuk di dalam salat. Kalau berbicara mengenai salat berarti berbicara mengenai hari Jumat, yaitu salat di masjid. Beruntunglah mereka orang yang salat di masjid, maghrib, isya dan seterusnya. Pokoknya intinya salat, berarti Islam nih. Beruntunglah orang yang salat, berarti beruntunglah orang yang Islam. Apa beruntungnya kata Allah? Allah mengatakan ulaika hum warisun. Mereka orang-orang yang salat ini mewarisi. Apa yang diwarisi? Firdaus, surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Orang-orang yang salat, mereka adalah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Denny. Begitu indah penjelasan saudara tentang kambing surganya Kristen. Adakah janji kepada orang yang ibadah hari Minggu? Kalau ini kan tadi ibadah hari Jumat tuh, sholat berarti ibadah hari Jumat. Dijamin mendapatkan warisan. Ini warisannya bukan lapangan pesawat, bukan juga kota negara, bukan. Tapi surga Firdaus sebagai warisan untuk umat Islam dikarenakan karena sholat. Ada jaminan. Jadi kalau Pak Denny menjelaskan surga itu penuh dengan kenikmatan, dindingnya itu penuh dengan batu ginjal, perhiasannya penuh dengan kilap-kilapan permadani. Tapi kalau tidak ada janji untuk Kristen penyembah Yesus di hari Minggu, buat apa Pak? Ini di Islam dijelaskan, beruntunglah orang yang sholat, mereka mendapatkan warisan, warisannya adalah surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka yang sholat kekal di dalamnya. Firdaus adalah surga yang penghuninya adalah orang Islam. Nah, saya boleh dong minta jaminan, barang siapa beruntunglah orang yang ibadah Minggu, karena mereka dijamin surga yang 12 gerbangnya. Namanya adalah nama-nama 12 anak Yakub. Tapi orang Indonesia tak ada namanya. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya jaminan orang yang ibadah Minggu, menyembah Yesus, mendapatkan warisan surga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kami di dalam Al-Quran kepada kami umat Islam yang sholat. Silakan. Terima kasih Bang Juma atas penjelasan. Sama-sama. Pada surga Bang Juma. Saya menghargai pendapat Bang Juma. Tapi kalau Bang Juma mau mengetahui tentang pengetahuan tentang surga Kristen, silakan Bang Juma bertanya saja. Nanti saya akan menjelaskan. Tapi maaf, saya bukan pendebat ya. Saya itu cuma pencerah saja ya. Jadi bukan pendebat. Makanya saya bertanya Bang. Ya, makanya kalau Bang Suma mau bertanya, silakan bertanya. Nanti akan saya jawab sesuai dengan iman saya dan sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Tetapi tolong jangan framing itu. Saya tidak menghargai itu karena itu bukan tanahnya. Seperti juga saya tidak akan memframing Al-Quran atau surga Bang Suma. Itu demikian. Oke, pertanyaan tadi adalah apakah bilangan hari Minggu itu membawa kamu ke dalam surga? Di Alkitab itu tidak ada tertulis seperti itu. Tetapi di Alkitab itu ada tertulis 2 ayat yang saya akan sebutkan atau beritakan kepada Bang Suma. Itu satu, perintah untuk beribadah hari Minggu itu memang tidak tercatat di dalam Alkitab. Itu satu. Tetapi perintah untuk berdoa tanpa berhenti itu ada, yang dalam arti bahwa kita
umat Kristen itu diperintahkan oleh Tuhan kita untuk selalu berdoa dengan tanpa berhenti. Bukan berdoa 5 kali sehari, bukan berdoa 10 kali sehari, tetapi perintahnya berdoa tanpa berhenti. Jadi bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 1000 kali dalam 1 hari. Itu perintahnya. Mengenai apakah orang Kristen itu dijamin untuk masuk surga, ayatnya itu berkata begini, Bang Suma. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Demikian, silakan dilanjut. Jadi ini kita sudah masuk ranah tanya jawab ya. Silakan. Iya, dilanjut. baik. Saya bukan pendebat. Baik, Pak. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Saudara Denny tadi mengatakan tidak ada, berarti nggak ada jaminan kepada orang yang ibadah hari Minggu kan? Nah, kami ada jaminan orang yang melaksanakan sholat ya di hari Jumat, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, jaminannya jelas. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu satu. Kemudian saudara saya Denny, Pak Denny mengatakan tak ada jaminan kemudian bagi kami Kristen untuk masuk ke dalam surga. Tak ada jaminan warisan. Jaminan, bilang ada jaminan, bukannya tidak ada jaminan. Jangan salah sangka. Saya bilang yang mana jaminannya tertulis di mana, Bang? Karena ada ayat yang berkata demikian. Dengarkan baik-baik. Iya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, iya, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Gitu. Silakan dilanjut. Tertulis di mana itu, Pak? Cari ayatnya sebentar ya. Iya, silakan. Silakan. Catatan Lukas ya. 16:31. Ya. Haru itu. 16:31. Kalau dari versi Nasrani yang menjamin masuk surga itu hanya satu sih yang saya pahami di juga ada bahwa yang tidak menuhankan selain Yesus. Bang Gugum tolong saya sedang diskusi dengan Bang Zuma ini. Jangan ganggu dulu, tolong jangan motong-motong. Bang Zuma. Iya. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 16:31. Oh iya, yang tadi saya bilang berarti, Bang. Iya kan? Benar kan, Bang? Suara saya kedengaran nggak nih? Ya, dengar. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Saya tanggapi dulu yang kisah 16 ini, Bang. Karena di situ itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan mereka, Bang. Ucapan mereka itu. Mereka ini siapa? Nah, mari kita lihat. Di dalam data sebelumnya dikatakan, kepala penjara itu menyuruh pembawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia depan Paulus. Paulus kan, Bang? Ya kan? Nah, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus." Ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus juga, Bang. Gugur ya. Gugur, tak ada jaminan. Lalu kemudian yang saya gugur, Bang. Ini bukan sabda Yesus, Bang. Bukan juga